Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman online semua. Kali ini kita sudah bersama Kak Fuad, Ketua IPC IPNU Kabupaten Tegal. Assalamualaikum Kak Fuad. Waalaikumsalam Mbak Putik. Selamat siang. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik saja. Dan ini sudah isolasi lah. Rapid juga alhamdulillah non reaktif. Ya, alhamdulillah semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Nah, langsung saja ya Kak. Kali ini kita akan berbincang seputar Nahdlatul Ulama, di mana pada hari ini kita memperingati hari lahir Nahdlatul Ulama yang ke-95. Menurut Kak Fuad sendiri, apa sih sebenarnya NU atau Nahdlatul Ulama itu? Ya, terima kasih Mbak Putik. Menurut saya sendiri ya, NU itu bukan sebuah jamiah saja, bukan sebuah organisasi saja. Tapi bagi saya itu hari ini kalau kita lihat ya, NU itu mungkin organisasi yang paling berkomitmen dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena sekarang kan banyak kelompok-kelompok baru nih yang mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Padahal ya secara ajarannya itu kan belum tentu. Nah, makanya sekarang NU itu mengatasnamakan Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Nah, kalau kita merujuk pada sejarah NU dulu, proses pendirian Nahdlatul Ulama itu berawal dari cita-cita sang kiai, cita-cita Mbah Hasyim Asy'ari, yang kemudian itu diamini oleh sang guru Mbah Khalil Bangkalan melalui isyarah sebuah tongkat yang dititipkan oleh santrinya yang bernama Asy'ad. Jadi dulu itu Mbah Hasyim itu meminta restu untuk mendirikan Jamiah NU, mendirikan NU itu mendapatkan jawaban lama dari sang guru. Lalu kemudian isyarah itu diantarkan oleh santrinya yang bernama Asy'ad Syamsul Arifin. Pada waktu itu beliau masih santri, datang ke Tebu Ireng. Assalamualaikum, kula Asy'ad, utusane Mbah Khalil niki memberikan tongkat. Lah, tongkat itu pun Mbah Hasyim bingung kan waktu mendirikan. Mbah Hasyim bingung, ini tongkat kenapa sih? Ini tongkat buat apa? Nah, ternyata ketika amalannya adalah surat Toha, maka tongkat itu tidak digunakan Mbah Hasyim untuk mengumpulkan para ulama satu Indonesia pada waktu. Yang dulunya itu kan pernah dibentuk Komite Hijaz. Komite Hijaz itu adalah perkumpulan ulama yang menyelamatkan makam Nabi Muhammad di Madinah. Jadi makam Nabi Muhammad pada waktu itu akan digusur, sehingga NU melalui Komite Hijaz mengutus Kiai Wahab Hasbullah untuk negosiasi dengan pemerintah Arab Saudi pada waktu itu supaya makam Nabi Muhammad tidak jadi digusur. Nah, salah satunya seperti itulah. Jadi kalau kita lihat hari ini ya, NU bukan sekedar jamiah biasa, melainkan NU adalah sebuah jamiah terbesar di dunia, sebuah organisasi terbesar di dunia yang sakral. Kenapa sakral? Karena pendiriannya saja itu melalui istikharah dari beberapa kiai. Logonya seperti itu saja, ya seperti yang ada di atas logo ini melalui istikharahnya Kiai Ridwan. Kiai Ridwan mau menciptakan logo NU itu, istikharahnya 40 hari 40 malam, hingga sampai sekarang NU masih sakral. Kalau ada yang benci NU akan hancur dengan sendirinya, karena Mbah Hasyim itu kan pernah bilang bahwa ya Jabar ya Kohar, yang membenci NU akan hancur. Mbah Khalil itu yang mengatakan Mbah Khalil Bangkalan, siapa sih benci karo NU, sing wani karo NU, itu bakalan hancur dengan sendirinya. Salah satu kesakralan NU disitulah. Kenapa sampai sekarang NU masih berjaya dan malah tambah jaya hari ini. Terima kasih. Terus tadi kan dikatakan sama Kak Fuad sendiri bahwa sekarang itu banyak yang mengaku-ngaku bahwa dia itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Memangnya Ahlus Sunnah wal Jamaah dan NU itu apakah ada hazanah ilmu yang mengatakan dia
Ahlussunnah wal Jamaah dan NU itu punya ikatan. Seperti apa maksudnya yang dikatakan mempunyai ikatan itu seperti apa menurut Kak? Ya, ya yang memiliki ikatannya kita mengamalkan ajaran Nabi Muhammad. Kalau dulu ya, kalau orang sekarang itu kan banyak dan zaman Nabi tidak ada ya, masa Nabi Muhammad mau memperingati ulang tahunnya sendiri kan nggak mungkin ya. Ya Mbak Putik mau memperingati ulang tahun, ini saya ulang tahun loh, tolong diperingati dan lain-lain, kan nggak mungkin seorang Rasul memerintahkan umatnya untuk melakukan sesuatu di hari peringatannya sendiri. Nah, salah satunya seperti itu. Kalau kata Nabi Muhammad itu kan kutilah sunnahku dan sunnah para sahabatku. Itu yang dikatakan berapa hadis, jenis hadis juga banyak. Nah, makanya orang sekarang itu kan banyak Mbak Putik yang cuma belajarnya Quran terjemah, yang cuma belajarnya hadis terjemah, namun tidak belajar pada ulumul hadis, ulumul Quran, kitab-kitab lainnya. Kenapa para ulama zaman dahulu itu menciptakan kitab-kitab ya itu sebagai alat kita untuk memahami apa yang terkandung di dalam Al-Quran, apa yang terkandung di dalam hadis, kira-kira seperti itu. Sehingga saya yakin bahwa NU itu, kenapa saya bilang ada ikatannya dengan Ahlussunnah wal Jamaah, salah satunya NU itu jamaahnya terbesar. Kemudian berbicara sanad keilmuan, kita itu nyambung dengan Rasulullah. Cuman saya nggak hafal, ya kalau yang hafal itu Kiai Said hafal banget. Itu untuk sanadnya si kiai-kiai di Indonesia itu kan sanadnya nyambung, gerbangnya ilmu Sayyidina Ali dan ke Rasulullah, sanad keilmuannya. Nabi Muhammad kan kalau dalam hadis itu kan yang terkenal itu kan al ulama warasatul anbiya. Nah, di sini Nahdlatul Ulama adalah kebangkitan para ulama. Dan apa yang diwariskan para nabi untuk para ulama, salah satunya adalah ilmunya. Karena kalau dia merujuk kata ulama ya berasal dari kata al-alim kan Bapak. Al-alim ya berarti seseorang yang ahli ilmu. Maka yang diwariskan itu bukan hartanya para nabi, bukan, tetapi ilmunya. Sehingga dengan keyakinan kami secara pribadi, kenapa NU itu ada ikatannya dengan Ahlussunnah wal Jamaah ya karena guru kita itu sanadnya nyambung dengan guru-guru kita pendahulu kita. Seperti itu Mbak Putik. Oke. Lalu menurut Kak Fuad, posisi ulama dalam NU itu seperti apa? Maksudnya posisi seperti apa dulu? Maksudnya posisi ulama. Tadi kan Kak Fuad kan mengatakan bahwa di dalam NU sendiri itu didirikan oleh para ulama. Nah, di dalam NU posisi ulama di situ tuh sebagai apa? Secara struktural? Iya. Ya, secara struktural. Kalau secara struktural posisi ulama di NU ya sebagai sebagai syuriah. Sebagai syuriah. Karena ada lagunya Habib Syekh yang viral kan. Suriah ulama NU, takfiriyah pelaksana NU. Jadi struktural NU itu ada dua. Itu di pengurus harian ada syuriah, ada tanfidiyah, kemudian lembaga-lembaga. Nah, syuriah itu yang ngisi itu para ulama. Kalau di pengurus MBC ataupun pengurus NU di tingkat kabupaten itu kan ya Rois Syuriah kabupaten. Itu ulama-ulama yang ada di kabupaten itu, yang ada di wilayah itu. Kalau di PBNU itu ulama-ulama kos yang ada di Indonesia, kayak gitu. Jadi posisinya ulama bukan lagi pelaksana, tetapi di Suriah NU lah, sebagai bentuk penghormatan pada para ulama. Dan posisi Suriah itu posisi tertinggi di NU. Kalau sekarang NU-nya kan PBNU sendiri Rois Amnya itu kan Kiai Haji Miftahul Ahyar. Kalau Pak Said Akil Sirot, Kiai Said Akil Sirot itu ketua Tanfidiyah. Jadi hari ini untuk pemimpin tertinggi NU ya Kiai Miftahul Ahyar. Seperti itu Mbak Putik. Oke. Sekarang ini kilas balik ya. Apakah
yang dulu dicita-citakan oleh para pendiri NU seperti Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu masih sesuai dengan cita-cita NU yang sekarang. Menurut Kak Fuad itu bagaimana? Saya kira bukan lagi masih sesuai, tapi malah apa yang dicita-citakan dulu kemudian belum terlaksana, hari ini sudah nipil, sudah berangsur-angsur kita laksanakan. Jadi kalau di NU itu kan tahapan-tahapannya ada tertentu. Dasarnya al-muhafadzatu alal qadimi sholeh al-akhdu bijadidil aslah, mengambil atau merawat budaya lama yang baik dan mengambil budaya baru yang lebih baik. Kemudian hari ini apa yang dicita-citakan Mbah Wahab Hasbullah untuk Mbah Wahab Hasbullah itu kan mengeluarkan istilah Nahdlatul Hujjah, kebangkitan para pedagang. Ya, hari ini bagaimana NU memberikan support terhadap UMKM, terhadap para pedagang, dan bagaimana pengurus-pengurus NU membangkitkan gerakan-gerakan sosial di bidang ekonomi, Lajisnu, di bidang pendidikan, LB Ma'arif, di bidang kesehatan, ikatan kesehatan NU dan lain-lain. Ini saya kira sebuah cita-cita besar dari ulama dulu yang hari ini atau setelah dari 95 tahun yang lalu setelah NU berdiri sampai sekarang mulai tertata. Seperti itu Bapak Puput. Oke, tadi kita dari awal sudah membahas apa itu NU, mulai dari sejarah NU, terus posisi ulama dalam struktural NU, terus kilas balik, dan selanjutnya itu pembelajaran. Apa yang bisa kita dapat dari pembelajaran NU atau ke-NU-an dalam menanamkan nilai-nilai Islam? Maksudnya berarti apa yang bisa kita ambil dari NU itu? Jadi kalau orang NU itu kan banyak lah sekarang kan orang ngaku NU, saya NU tapi suka dengan ketua PBNU kan kayak gitu ya Bu. Saya NU tapi NU nya Mbah Hasyim. Sebenarnya itu hanya akal-akalan saja lah, hanya alibi orang-orang yang tidak suka dengan NU saja. Jadi mengatasnamakan itu sekarang, mengatasnamakan NU dulu. Pada dasarnya NU ya NU satu. Dan kemudian apa pembelajaran yang kita ambil dari pelajaran atau dari sikap-sikap orang NU? Orang NU itu memiliki ciri khusus tawadu. Orang NU itu memiliki ciri khusus lagi toleran dan tawasun, selalu mengambil jalan tengah. Ketika mengambil sebuah keputusan tidak berat ke kanan, tidak berat ke kiri, dan memiliki sifat toleran untuk menghormati sesama manusia, untuk menghormati sesama suku bangsa. Nah, kemudian kalau kita berbicara NU ya NU itu bukan secara amalia saja, tapi cara fikroh dan harokah pun harus sama, cara pemikiran dan gerakan pun harus sama. Bagaimana NU menjaga tradisi dan merawat amaliyah yang ada, itu saya kira salah satu pelajaran penting lah. Bagaimana kita hidup di Indonesia untuk menghormati kerukunan, menghormati perbedaan yang ada di Indonesia, perbedaan antar umat beragama, perbedaan suku dan lain-lain. Itu salah satu hal yang perlu kita ambil dari Nahdlatul Ulama. Kalau Gus Dur sendiri kan tokoh pluralis, itu Gus Dur. Jadi Gus Dur itu punya punya khas, punya taring sendiri di orang-orang Papua. Orang-orang Papua itu menghormati Gus Durnya, Masya Allah Pak. Padahal orang-orang Papua itu kan mayoritas Kristen Pak, mayoritas Kristen, tapi menghormati Gus Dur itu sangat luar biasa orang-orang Papua. Bukti bahwa NU itu memiliki sikap toleran. Toleran yang di sini itu bukan kemudian kita terbawa dengan umat lain, tetapi kita menghormati umat lain. Sekarang kan orang karo toleran itu kan takut
semangat berbawa dan lain-lain. Ya, kalau misal takut toleran ya belajar lagi biar ke bawah. Jadi dasarnya kuat gitu Mbak Puput. Pelajaran yang perlu kita ambil. Oke, baik, saya menyimpulkan dari yang sudah disampaikan oleh Kak Fuad. Jadi organisasi NU itu sangat ikut andil dalam perkembangan Indonesia sampai sekarang ini, mulai dari bidang ekonomi, dakwah, politik, sosial, dan masih banyak yang lainnya. Selain itu, NU juga sangat menghargai toleransi antar umat beragama. Contohnya dari pemikiran Gus Dur tadi yang sudah dijelaskan oleh Kak Fuad, mungkin itu yang bisa ditarik dari pembahasan atau podcast siang hari ini. Kami ucapkan terima kasih buat Kak Fuad telah meluangkan waktunya untuk berbincang dengan kami. Semoga dari podcast ini kita bisa menanamkan nilai-nilai Islamisasi dalam Nahdlatul Ulama yang sudah digadangkan dari dulu oleh Kiai Hasyim Asy'ari sampai sekarang. Ya, itu saja dari kami, kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.